Halo semuanya, gue Al. Gua Dede. Dan gua adalah Eka. Kembali lagi di Diseminasi. Yeay. Nah, jadi hari ini kita ada tamu yang sangat spesial. Weh, karena Luar nggak biasa. main-main loh, SKMH nggak sih? Iya dong, benar sih. Biasa aja guys. Siapa namanya? Halo Oh, udah ada teman-teman tulisannya semua. ya? Udah ada tulisannya kan nama gue? Iya, nggak apa-apa, silakan Gua memperkenalkan diri. Rohim. Nah, Ya, ya Muslim, dipanggilnya Oo. Jadi, panggilnya nggak pakai E boleh ya nih. guys. Kebetulan nih kita hari ini mau bahas tentang yang sempat viral ya di Twitter. Itu mungkin nanti kalau editor yang nggak mager nanti ditayangkan ya sebentar. Intinya ada orang yang di-stop di jalan ya. Di-stop di jalan, kemudian HP-nya tuh diperiksa gitu. Terus yang HP yang diperiksa itu, si pemilik handphonenya itu merasa dia melanggar, polisinya itu melanggar privasi gitu. Jadi kita mau bahas fokusnya ke situlah ya, nggak lebar, paling sekedar tugas dan wewenang polisinya dan mungkin sedikit nyenggol ke privasinya itu sendiri. Nah, gimana tanggapannya, Dede? Kak Eka, silakan. Oh ya, silakan. Oh, dari saya dulu. Nggak, dari lu dulu deh, atau dari kamu? Tamu Ya, terakhir, tamu terakhir. tamu Paling terakhir. nanti ya sudah semua Astagfirullah. KTP. Aja sih. Ntar, Saya nggak ya, tahu ini sebenarnya ya. undangan mendadak tanpa preparation. Oh gitu. Jadi gini, ya udah gue duluan ya. Oke, oke. Jadi di dalam video itu kan polisinya itu nanya, kamu tahu nggak dasar hukumnya apa? Kami tugas dan wewenang kami apa? Dasar hukum kami bertugas tuh apa? Gitu. Jadi dasar hukum apa? Wewenang polisi itu kan ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, tentang apa, Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia gitu. Nah, di dalamnya memang ada wewenang untuk penggeledahan gitu. Ada di pasal 16 kalau nggak salah ya. Ya nanti deh kalau nggak salah itu. Terus eh, memang dia ada hak untuk menggeledah, tapi yang menggeledah itu kan penyidik gitu. Sedangkan polisi itu di situ statusnya penyidik bukan, gitu kan poinnya. Terus kan kalau memang dia penyidik kan memang harus ditetapkan sebagai tersangka dulu tuh orangnya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa menggeledah apa badan atau rumah si tersangka atau pelaku gitu sih kalau menurut gue. Nggak semua nggak semua polisi itu mendapatkan hak itu, jadi cuma yang ada surat perintah tugasnya sebagai penyidik lalu dia menggeledah itu sih Ya, kalau menurut Dede. ya. Kalau gue lebih di kuhapnya ya. Jadi kan tadi Alda bilang di peraturan polisinya ya. UU Kapolri ya, UU Gue Kapolri. terkait penggeledahan juga tersendiri yang pengertiannya ya ada di pasal 32 KUHP, yaitu terkait penggeledahan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau badan ya menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, ya kan? Itu secara garis besarnya di sini menyebutkan bahwasanya penyidik gitu loh, ya kan? Nah, sedangkan yang ada di video itu sih ya menurut gue sih, karena kan itu juga video nggak full ya, hanya sepotong atau gimana. Tapi kan Iya, iya, jadi benar. kita juga sebenarnya nggak tahu itu sedang proses bahwasannya itu ada unsur suatu tindak pidana atau bukan, kita nggak tahu. Tapi intinya memang benar kata Alda bahwasanya walaupun dia berprofesi sebagai polisi, tapi ada
wewenang-wewenang juga ya, yang berkaitan dengan, apalagi ini berkaitan dengan penggeledahan gitu. Itu sebenarnya kan harusnya penyidik gitu. Dan pada saat penggeledahan juga harus dibuktikan dengan adanya permulaan, bukti permulaan tindak pidana Nah, gitu ya. Kalau menurut gua di situ dulu. Nanti kita lanjut lagi mungkin dari Eka, silakan. Oke, kalau dari gua kan tadi uh, ada udah bahas kewenangan, terus kalau soal penindakannya. Kalau gua nggak jauh-jauh dari uh, kewenangan udah, terus penindakannya udah, berarti tadi Dede itu hukum ya, Kak, hukum acaranya ya. Berarti kalau gua ada dua berarti. Kalau gua ada dua, kita bahas kalau gua bahas dari apakah ini sebuah pelanggaran lalu lintas atau bukan, dan hak atas privasinya. Nah, kalau gua lihat kan ini video cuma sepotong kan. Gua nggak bisa bilang bahwa apakah ini pelanggaran lalu lintas, apakah ini adalah sebuah tindak pidana. Kalau ini ternyata adalah pelanggaran lalu lintas, maka nanti kita akan masuk ke dalam yang namanya, kita harus melihat PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara penindakan dari pelanggaran lalu lintas gitu. Nah, kalau ditanya boleh nggak sih HP-nya itu diperiksa, maka apa ya, kalau di situ sih nggak dijelaskan ya, apakah nanti boleh atau enggak untuk melihat HP itu. Tapi kan yang harusnya itu kan adanya SIM, STNK itu disita. Kalau melihat HP ya, kalau memang nggak ada berarti harusnya sita kendaraan. Karena HP itu gue nggak bisa bilang itu adalah bagian dari kita, meskipun kalau menurut lo itu bagian lo, kan belum bagian daripada identitas lo, belum tentu itu punya lo gitu. Iya. Nah, terus kalau untuk hak atas privasi, mungkin ya Polri punya kewenangan itu. Polri punya kewenangan untuk memeriksa atas identitasnya dia. Tapi balik lagi nanti ke pernyataan dari Lual, apakah dia sebagai penyidik, penyelidik, atau sebagai apa? Kalau kita bahas kewenangan, memang dia dilindungi undang-undang. We all know, kita semua tahu bahwa semua aparat hukum adalah dilindungi undang-undang. Pertanyaannya adalah kapasitasnya. Kalau misalnya dia tuh sebagai apa? Lu mau meriksa gue sebagai apa? Nah, kalau mungkin dari gue, kalau privasi, khususnya privasi itu nggak bisa dibahas lebih lanjut. Kita harus lihat undang-undang perlindungan data pribadi yang mana masih jadi rancangan undang-undang. Nah, sejauh ini ya masih rancangan. Kalau lihat UU ITE, harkat martabat marwahnya bukan untuk perlindungan data pribadi, tapi untuk lebih ke perlindungan ekonomi sih, kalau transaksi di dalam internet. Jadi nggak cocok kalau kita mengenakan itu ke ITE. Dari gua gitu. Oke, gimana Mas Oo? Gue nih. Ya. Oke, terima kasih semua teman-teman paparannya untuk sudut pandang dari teman-teman semua. Kalau saya melihatnya gini ya, karena memang gue juga belum melihat terkait dengan video itu secara full, ataupun memang potongannya itu seperti apa kan. Makanya kan sekarang gini, gue lebih menyikapinya, banyak sekarang video-video yang beredar itu tidak secara utuh, namun hanya potongan-potongan yang kita tidak bisa menyimpulkan dari video itu gitu kan. Nah, ini yang memang sangat terjadi beberapa tahun kebelakangan ini di Indonesia. Itu banyak sekali beredar video-video yang memang nggak utuh, dan itu menimbulkan hoax. Itu yang memang harus benar-benar diantisipasi dari kita sendiri, untuk sehingga kita bisa tidak bisa menarik kesimpulan secara mentah-mentah kan gitu. Nah, karena gue juga belum bisa melihat videonya secara utuh, gue cuma mau bilang gini, selama ini ketika memang itu HP-nya dirampas ataupun apa, terlepas dari perkara tindak pidana ataupun pelanggaran, memang sebenarnya itu kan itu dibedakan
penanganan terhadap perkara tindak pidana ataupun pelanggaran. Ya, seseorang itu kan melakukan kesalahan ataupun kita bisa melihatlah di KUHP kita sendiri juga ada dibagi dua buku terkait dengan pelanggaran dan juga tindak pidana. Itu merupakan dua hal yang berbeda dan menurut saya penanganannya itu juga harus berbeda gitu. Ketika memang dia hanya pelanggaran, oke, ada sanksi di situ. Ketika memang dia tindak pidana, berarti ada punishment, ada pidana yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana atau personnya atau seseorang yang melanggar deliknya kan gitu. Nah, karena gue nggak bisa melihat apakah orang itu melakukan tindak pidana atau tidak, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan polisi itu sudah benar ataupun salah kan gitu. Cuman ketika memang dia melakukan pelanggaran, kenapa dia yang harus kita soroti adalah kenapa sampai ke HP kan gitu. Ketika memang pelanggaran lalu lintas kan jelas, maka undang-undang yang dilakukan adalah undang-undang lalu lintas dan jalan. Ketika memang dia tindak pidana, berarti kan ada pasal di dalam KUHP yang dilanggar. Misalnya seorang itu melakukan apa ya, tindak pidana gampangnya ngomong, misalkan eks narkoba lah gitu, entah itu kurir, entah itu pengguna, entah itu bandar. Nah, ketika memang polisi menduga seseorang itu melakukan tindak pidana narkoba, maka polisi itu mencurigai mungkin untuk mengungkap apa ya, runtutan rangkaian siapa sih orang-orang yang terlibat ketika memang orang itu misalnya menggunakan narkoba, siapa bandarnya, atau misalkan dia kurir, siapa penerimanya. Itu mungkin bisa dilacak dengan HP. Menurut saya logis ketika memang seseorang itu melakukan tindak pidana misalnya narkoba, cuman dia melakukan meruntut dengan HP. Itu memang polisi memiliki kewenangan di situ. Nah, cuman kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa orang itu melakukan pelanggaran atau tidak. Maka saya pribadi harus apa ya? Harus menemukan jawaban terlebih dahulu, apakah seseorang itu melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Baru kita bisa menemukan atau bisa menyimpulkan bahwa tindakan polisi ini adalah sesuai dengan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum ataupun memang dia melanggar hak asasi manusia, yaitu memang atau misalkan hak privasi yang dilanggar kan gitu. Saya sih hanya segitu sih, cukup. Ya, jadi tadi kan udah tuh kita menyampaikan pemikiran kita, opini kita masing-masing terhadap video itu. Gimana nih ada kalau kita dari segi si orang yang punya HP nih gimana nih? Kita harus bersikap apa? Atau misal kita yang digituin nih, anggaplah kita kalau ini udah ada studi kasusnya ya, anggaplah kita nggak kenapa-napa, kita tidak merasa punya kesalahan gitu. Menurut kalian gimana? Bakal bertindak apa gitu? Kalau gue dulu nih ya. Nah. Kalau gue lebih ketika memang gue melakukan pelanggaran lalu lintas, ya udah hilang gitu kan. Misalkan gue pernah nih pelanggaran lalu lintas, gue di jalan tol nih. Gue waktu dari arah Semarang mau ke arah Banten tuh. Itu kan kalau ke arah Banten itu kan gue kebun jeruk belok kiri kan. Nah, gue posisi di kanan nih. Di kanan, terus gue ternyata mau ambil kiri. Cawang. Mau ambil kiri, cuman Grogol. Kebun jeruk, mau masuk kebun jeruk. Nah, jam 1 malam, jam 11 malam itu ada polisi ngepost di situ kan. Polisi ngepost jam 1 malam di tol. Ngapain kan gitu kan? Gue diberhentiin kan gue kan. Karena memang gue plat luar juga, gue ngambil kanan terus ngambil kiri. Cuman gue ngambilnya nggak langsung gitu kan, enggak. Tapi posisi gue di kanan, gue kaget tiba-tiba udah deket mau belok kiri kan, gue langsung ngambil kiri karena memang posisi kosong banget kan, posisi pandemi kan kosong gitu. Gue diberhentiin di situ dan gue ditilang di situ. Nah, itu murni ya memang itu pelanggaran lalu lintas. Gue pun nggak jelas pelanggaran lalu lintas, mungkin gue langsung ambil kiri, marka juga enggak, marka karena memang harus putus kan gitu. Nah, ya udah gue bilang aja ketika memang gue melakukan pelanggaran. Cuman gue kagetnya itu banyak yang sekarang kejadiannya seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, cuman penindakannya lebih kayak seseorang itu melakukan tindak pidana gitu, kayak keras gitu. Melakukan kejahatan gitu ya? Melakukan kejahatan. Padahal kan pelanggaran sama kejahatan itu kan sudah hal yang beda kan gitu. Di dalam pun udah dibedakan kan gitu. Menurutku lebih ketika memang kita melakukan pelanggaran lalu lintas, ya udah kita lebih baik memang hilang aja lah gitu. Maksimnya yang dikasih,
ataupun Iya. STNK kan gitu. Gue lebih Tapi kalau prefer sih gitu daripada misalnya udahlah damai-damai, gue lebih enggak sih. Gue pernah nih ketilang di daerah Semarang gitu kan, akhirnya iya, bawa motor kan, terus akhirnya ya udah gue kasih simnya kasih, terus gue waktu itu kan e-tilang itu ya, gue bayar di Bank BRI, habis itu Rifa. gue ngambil di pos, ya udah selesai, dan habisnya nggak banyak gitu, habisnya cuma Iya. 75.000 daripada kita minta bantu yang ibaratnya bisa dikatakan nggak bener gitu kan, lebih baik Betul. udah hilang aja gitu. Oh juga ditilang kita masih bisa kemana-mana gitu, misalkan SIM ditilang nih, terus kita masih jalan ke jalan-jalan kota lah, jalan raya gitu, terus ada polisi lagi nanyain SIM, ya udah kita kasih aja surat tilangin gitu Iya kan, benar. bisa Ada buktinya ya. ada Kalau SIM buktinya kan kita tuh gitu, lagi berarti kan dijadikan barang bukti gitu ya. gitu, berarti kalau misalkan ditilang tidak serta merta bahwa kita tidak memiliki SIM atau apa gitu. Kalau misalkan kita udah ditilang terus kita kena cegatan lagi, terus kita mau ditilang, tunjukin aja surat tilangnya kalau misalkan SIM kita masih ditahan gitu. Kalau gue gitu, gue pernah hampir 1 bulan kayaknya nggak gue ambil, karena waktu itu langsung pandemi terus Iya, kembali ke iya. waktu, ya udah nggak gue ambil 1 bulan, gue nggak pakai SIM, apa Oh. biasa aja. Tapi nih, kalau misalnya keadaannya waktu itu, lu ditilang nih, Oh, terus hmm, HP lu juga diperiksa gitu. hmm. Itu nggak gimana nggak tuh? pernah nggak pernah sih gue sampai ke Pernah ya? privasi. Nah itu yang memang harus kita cari tahu, maksudnya kita cari benang merahnya dulu kenapa dia sampai ke privasi HP. Memang kalau misalnya gini, tengah malam ataupun apa, dia misalkan anak itu bawa sajam atau apa, terus ada polisi gitu kan, mungkin bisa apa namanya, mencari tahu lewat HP gitu kan, dari chat misalkan dia mau tawuran atau apa, dari grup, Ya, ada nggak dia grupnya yang ngumpulin teman, ayo kumpul gitu, itu bisa memang dengan HP, karena memang murni dia akan melakukan tindak pidana eh, dengan diduga bahwa dia sudah membawa misalnya jam sajam, itu. Ya, boleh Ya, dia, menurutku dia boleh, ya, cuman ketika memang murni pelanggaran lalu lintas, menurut saya nggak perlulah untuk menggeledah HP ataupun apa, cukup identitas diri, surat izin mengemudi, dan juga identitas kendaraan, apa namanya, syarat-syaratnya kendaraan itu STNK gitu. ya, ya. ya. Kalau BPKB nggak usah lah, BPKB digadiin aja buat beli kripto kan. Ya nah, BPKB-nya tuh Ya, disekolahin biar pinter. Ya, gimana kalau Ya, menurut ya, Dede betul, sama betul, betul. Kak? Kalau menurut gua dilihat lagi ya, kalau dari sisi kita ya sebagai masyarakat, Ini sekalian kesimpulan kali ya? sekarang Sekalian kesimpulan. menyampaikan kesimpulan kali ya? Ya, kalau memang kita sedang membahas yang terkait video tersebut, ya memang kita lihat dulu ya, itu sisi pelanggaran atau tindak pidana gitu. Kalau memang dari sisi pelanggaran, ya menurut gua ya cukup dengan memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor ya, antara lain dengan Benar. SIM atau STNK, tidak perlu sampai dengan handphone. Nah, kemudian kalau di sisi memang tadi sempat dibicarakan sama Mas Awok juga ya, terkait mungkin bisa jadi dia sedang membawa senjata tajam. Nah, itu mungkin bisa, karena kan itu sudah ada suatu bukti permulaan ya, bukti permulaan tindak ya, pidana. Dan itu juga kan kita harus membedakan antara penggeledahan dan penyitaan ya. Nah, Iya. mungkin kalau di dalam posisi tersebut untuk penyitaan bisa, tapi untuk next selanjut penggeledahan mungkin itu akan diatur lebih lanjut lagi ya, dan itu kewenangannya oleh penyidik seperti itu. Iya. Jadi intinya kalau menurut gua, tolonglah kita di sini, apalagi institusi kepolisian ya, kita banyak beredar-beredar di masyarakat juga yang memang tindakan-tindakan kepolisian itu yang apa ya, represif ya, oh bahasanya tindakan represif tanpa melihat ya, tanpa melihat terlebih dahulu gitu loh, bahwa itu salah atau benar gitu loh, seperti itu. banyakan salahnya apa banyakan benarnya di Kalau mungkin kalau dari sisi institusi polisi mereka melihat ya praduga bersalah ya, kan ada asasnya kan. Jadi Ya. jadi mungkin mereka ya udah lu salah dulu, urusan lu benar atau salah nanti gitu kan. Cuman ya untuk masalah tindakannya menurut gue ya harus di ini lagi, karena kebanyakan terjadi juga bukan hanya di penilangan, mungkin kita juga tahu pada saat PPKM kemarin ya, Pol PP lah
Itu kan sebenarnya kan yang untuk pedagang-pedagang itu kan pelanggaran jenisnya, tetapi mereka diibaratkan sebagai melakukan suatu tindak pidana seperti itu kan. Nah, itu sih yang menurut gua harusnya ya. Karena kan sebenarnya polisi itu harusnya memberikan kenyamanan ya untuk masyarakat, bukan memberikan ketakutan kepada masyarakat. Seperti itu sih kalau dari gua. Ya. Kalau dari Eka gimana, Kak? Oke, karena tadi tamu kita udah membahas banyak, Kang Dede juga udah bahas banyak. Nggak ini ya, banyak-banyak dari gua. Kita harus bedain yang namanya SIM, STNK, SIM, STNK, KTP itu beda ya. Kalau untuk yang kendaraan bermotor ya berarti SIM, STNK sama motornya itu. Kalau nggak ada KTP ya tetap menurut gua nggak bisa ditilang. Terus, nah kalau dia misalnya nggak bawa KTP, nggak bawa STNK, ya udah motornya berarti akan Motornya disita gitu. Motornya disita. Orangnya juga kalau disita boleh. dibawa. Lah, dibawa. Maksudnya dibawa kok itu dibawa ke kantor, ntar disita. Siapa yang mau ngambil? Udah sekalian aja dah, sana aja. Iya itu ntar. Ya, Ya, jadi kalau mau itu kalau misalnya nggak ada SIM, nggak ada STNK, berarti motornya yang akan disita. Tidak ada yang namanya memeriksa HP. Itu kalau kita lihat dari ini ya, dari kita lihat secara logis saja ya. Kan polisi itu kan memeriksa dari STNK, SIM. Kalau untuk KTP kan di capil urusannya, nggak ada urusannya. Nah, apakah ini tindakan yang tepat? Karena videonya sepotong, saya nggak bisa ngomong ini tepat atau ini nggak tepat. Nggak berani kita ngomong ini. Mungkin kurang tepat kalau seandainya ternyata itu benar adalah suatu tindak pidana, harusnya ditindaknya di kantor, digeledah di kantor. Semua privasinya dibuka di kantor. Itu baru tepat. Kalau itu tindak pidana. Tapi kalau cuma pelanggaran sekali lagi tidak ada yang pernah namanya buka HP setahu saya. Saya juga pernah ditilang, nggak cuma OO doang. Saya juga pernah ditilang, nggak pernah ada yang namanya diperiksa HP-nya. Udah tilang, ya udah tilang aja. Ditinggal aja SIM-nya satu bulan di itu, ntar saya ngambilnya di kejaksaan. Nah, paling kalau saya gitu aja ya, cuma agak kurang tepat aja. Kalau memang itu tindak pidana harusnya di kantor, bukan di jalan. Kalau itu tindak pidana, kalau itu pelanggaran lalu lintas, itu harus tidak sampai ke dalam privasi. Ya. Gitu. Ya. Ini saya apa nggak usah ya? Udah lengkap soalnya. Tapi sih intinya, kalau dari gue sendiri, gue tuh nggak bosan ngingetin buat siapapun sih, termasuk pengingat untuk diri kita sendiri. Janganlah kita apatis gitu kali ya sama hukum, biar kita tuh tahu gitu loh apa yang memang hak dari aparat-aparat. Minimal kita tahu hak kita sendiri. Kalau memang kita yakin hak kita sedang dilanggar, ya bilang aja. Tapi kan kelemahannya kalau misalnya kita cuma pakai insting aja tanpa tahu aturannya, kan kita ya jadinya kayak di video itu kan ditanya gitu loh, dan kita nggak bisa jawab, jadinya nggak bisa membela hak kita. Tapi ketika kita tahu kalau memang ada loh hak kita yang dilanggar gitu, kita kan bisa lebih enak menyampaikannya, dan ya bisa dipercaya lah omongan kita gitu. Terus benar sih kata teman-teman, kalau memang kalau pelanggaran lalu lintas kan nggak perlu tuh ada pemeriksaan macam-macam, pengecekan macam-macam gitu tuh nggak perlu. Kecuali tindak pidana, itu pun ya emang kita ditunjukin suratnya. Kalau memang kita tidak sedang posisi tertangkap tangan gitu, kita berhak kok untuk melihat suratnya gitu. Itu sih paling dari gue. Ada lagi yang ingin disampaikan, terutama untuk OO, Mas OO gimana? Cukup sih udah. Kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya luar biasa, obrolannya sangat bermanfaat siang ini. Gak ngantuk ya, padahal harusnya siang-siang ini ngantuk. Obrolannya yang seru atau entah memang kopi saya yang udah terlalu banyak.
Nanti bersedia lagi Jadi ya. semangat ya, Diundang malah ya. lagi, nanti diundang lagi. Ya, nanti. Kalau Ada bersedia, waktunya yang kok. penting kan honorariumnya cocok. Hmm. Nggak ada ya yang ngobrol itu pakai honorarium, nggak ada ngobrol di tongkrongan, nggak ada. Nggak ada ya? Aduh. Ya, jadi Oke, siap. ya, untuk teman-teman yang lain yang barangkali mau join juga, silakan reach out kita di Instagramnya apa? Instagramnya Mas Oo hafal nggak Instagram kita? Instagram saya, Mbak. Oh enggak ya. Oh, enggak. Instagramnya apa Kak? Instagramnya Eka, apa tadi, Kak? Bukan Instagramnya Eka. @dc.minasi. Ya, Oke, diseminasi. Ya, itu aja dari kami. Gue Al. Gua Dede. Dan gua Eka. Sampai jumpa. See you.